saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online dan saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama akan Tuhan. Mari sama-sama datang beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Besarlah Tuhan, Dia layak dipuji. Haleluya. Sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Tuhan terpuji namanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan perkasa, yeah. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting.
mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepadamu. Seperti para penjaga yang menanti datangnya fajar pagi, demikianlah rindu kami kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami butuh, dan kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap
menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, menatap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, oh, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, layaklah Engkau dipuji, disembah Yesus. Haleluya. Oh,
Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak terima pujian. Ya Allah, haleluya, Jesus. Ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokokku, pujian, segala puji, hormat bagi Dia. Haleluya, oh, oh, oh. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokokku, pujian, segala puji, hormat bagi Dia. Haleluya, 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 Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokokku, pujian, segala puji, hormat bagi Dia. Segala puji, segala puji, hormat, segala puji, segala puji, hormat, segala puji, hormat bagi Dia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu semua, saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani Jemaat GBI Golden Fatmawati. Doa saya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan dalam pelindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami bisa bersama-sama beribadah sekalipun secara online Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tetap besar dalam hidup kami. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan supaya kami bisa mendengar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kami dikuatkan Tuhan, kami mendapat pencerahan yang baru. Bahkan kami percaya ada sebuah terobosan secara rohani yang Kau berikan dalam hidup kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara kepada kami semua. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini saya berikan judul khotbah ini adalah strategi menjalani padang gurun. Saudara ya, hari-hari ini banyak orang merasakan bahwa situasi-situasi yang sulit seperti ini digambarkan seperti sebuah padang gurun. Nah, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pada pasal 13 Bapak Ibu ya. Kita akan membaca Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 Saudara ya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Katakan amin saudara. Kalau kita melihat kisah ini maka kita tahu saudara, sebuah padang gurun itu adalah sebuah perjalanan yang memang mereka harus lewati. Dari mana Pak melewatinya? Yaitu dari Mesir, mereka harus berpindah kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tetapi ada rute, ada perjalanan yang mereka harus lewati yang namanya padang gurun saudara. Nah hari ini saudara, kalau Anda bertanya, Pak, padang gurun itu apa? Padang gurun adalah sebuah rute kehidupan yang harus dilewati dari satu level kepada level yang berikutnya, atau dari satu level yang lebih rendah kepada level yang lebih tinggi berikutnya. Nah rute itulah yang disebut dengan rute padang gurun kalau kita melihat di sini. Kenapa? Karena orang Israel hidup dalam perbudakan. Orang Israel hidup dalam kesulitan, di mana Pak, di tanah Mesir, dan mereka sedang diubah hidupnya oleh Tuhan, dibawa naik sebuah level yang baru. Mereka akan tinggal di sebuah tanah yang subur, yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi perjalanannya yang mereka harus lewati adalah padang gurun saudara. Nah padang gurun bicara tentang apa sih Pak? Padang gurun tentu bicara tentang sesuatu yang sangat tidak nyaman. Ya, tidak ada orang yang senang dengan padang gurun saudara. Padang gurun juga bicara tentang sebuah keadaan kekurangan. Jadi padang gurun kita tidak menemukan hal-hal yang kita bisa beli, hal-hal yang kita bisa nikmati dengan enaknya saudara. Tetapi di sana sesuatu keadaan yang begitu sulit. Kenapa? Karena mungkin air saja kurang, mungkin makanan juga mereka struggle untuk mendapatkannya. Itu padang gurun saudara. Padang gurun juga bicara tentang bahaya. Ya, sesuatu di mana tempat yang penuh dengan bahaya saudara. Kadang-kadang cuaca bisa membunuh seseorang di padang gurun saudara. Kenapa? Karena fluktuasi cuacanya, panas dinginnya begitu sangat tinggi. Nah saudara, kalau Anda melihat juga padang gurun adalah sebuah gambaran dari penderitaan. Makanya pada waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun, itu adalah sebuah masa penderitaan dan masa kesukaran dalam hidup mereka saudara. Nah saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang mungkin kita berpikir hal yang sama ya.
Ya, situasi seperti ini Pak, sepertinya kita seperti ada dalam keadaan yang sulit, yang sukar, ya. Pemulihan belum terjadi buat bangsa kita, gitu kan. Kita sedang menghadapi situasi yang dimana semua masih belum bisa bergerak dengan normal kembali, ya. Sekalipun kita menyatakan ada new normal, tetapi sesungguhnya betapa sulitnya untuk kembali normal dan kembali seperti dulu lagi. Banyak orang mengalami penderitaan hari-hari ini, banyak orang mengalami kesukaran hari-hari ini, banyak orang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Dan itu adalah seperti gambaran padang gurun ini, saudara. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah padang gurun, pertanyaannya tentu kita tahu itu diizinkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati atau bisa menjalaninya, saudara? Kenapa? Karena memang itu perjalanan yang harus kita jalani. Itu perjalanan yang harus memang kita lewati, saudara. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa menjalaninya dengan baik, kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, hari ini saya akan sampaikan saudara 3 strategi. Bagaimana kita bisa bertahan dan terus berjalan di tengah-tengah situasi padang gurun seperti ini. Bagaimana kita bisa terus jalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang mungkin buat sebagian orang ini masa-masa yang sangat-sangat berat. Saudara, mari kita lihat ada 3 strategi ini. Kita belajar dari kisah orang Israel ini, saudara. Mari kita baca Keluaran pasal 13 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, ini yang pertama. Di waktu orang Israel memasuki padang gurun, Anda mesti tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya ternyata dengan sangat jelas. Dengan apa Pak Tuhan menyatakan dirinya? Tuhan menyatakan dirinya dengan tiang awan dan tiang api. Sesuatu pewujudan Allah yang bisa kelihatan, yang real. Justru di dalam padang gurun, orang Israel bisa melihat kehadiran Tuhan itu secara nyata. Dan ada sebuah pesan di sana dikatakan begini, Tuhan akan berjalan di depan mereka. Jadi tiang awan, tiang api itu ada di depan mereka. Itu adalah Tuhan sendiri yang hadir di sana. Dan tugas orang Israel cuma mengikutinya. Kenapa Tuhan menyatakan dirinya sebagai tiang awan, tiang api? Karena itu gambaran daripada Tuhan yang menyatakan dirinya untuk menjaga, untuk menyertai, dan untuk melindungi bangsa Israel, saudara. Bagaimana supaya orang Israel itu terus bisa bertahan dan terus bisa berjalan? Ini pesannya, saudara, yang pertama. Jangan jauhkan diri kita dari tiang awan, tiang api itu. Atau jangan jauhkan diri kita dari kehadiran Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini yang pertama, strategi untuk menjalani padang gurun adalah izinkan hidup kita tetap mendekati kepada Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan, tapi makin mendekat kepada Tuhan. Saudara, bayangkan ya kalau orang menjauh daripada Tuhan, maka sama seperti orang Israel pada waktu mereka menjauh daripada tiang awan, tiang api. Yang mereka akan hadapi adalah kesulitannya lebih besar, saudara. Kenapa? Karena mereka menghadapi tidak ada pelindungan Tuhan, tidak ada awan, tidak ada api yang menyertai mereka. Dan mereka akan menghadapi begitu banyak bahaya di padang gurun. Saudara, oleh sebab itu, ini yang pertama, jangan jauhkan diri kita dari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Jangan jauhkan diri kita dari kehadiran Tuhan. Saudara, ini waktunya untuk semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita tahu ada beberapa di antara kita mungkin yang lebih lega waktunya hari-hari ini. Kenapa? Karena tidak sesibuk seperti dulu, tidak begitu banyak target seperti dulu, tidak begitu banyak aktivitas seperti dulu. Justru itu kesempatan, itu waktu yang Tuhan beri untuk kita mencari Tuhan, untuk kita menyediakan waktu buat Tuhan, saudara. Bukankah kesempatan ini mungkin baru terjadi hari-hari ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Tapi itu kesempatan yang Tuhan beri untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudara,
Di tengah-tengah seperti ini waktunya kita mendekatkan diri kita secara pribadi kepada Tuhan. Lewat apa Pak? Lewat doa kita setiap hari, lewat saat teduh kita, lewat pembacaan firman pribadi kita yang kita lakukan setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk Bapak Ibu terus membangun mezbah dalam keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga tentunya. Dan juga kita juga menyediakan diri kita untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online seperti ini. Bahkan sebisa mungkin juga mendekatkan diri kita dengan Tuhan melalui komunitas yang ada. Mungkin cool ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ada cool, wadah cool, disitulah Bapak Ibu bersama-sama bersekutu dan saling membangun dan mengalami Tuhan di sana. Saya percaya ini adalah salah satu daripada strategi untuk kita terus bisa berjalan, terus bisa melewati padang gurun ini. Jangan jauhkan diri kita dari Tuhan, tapi makinlah mendekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang kedua, mari kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Ini adalah strategi yang kedua bagaimana kita bisa menjalani masa padang gurun ini, saudara. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Katakan amin sudah. Ini yang kedua. Pak, bagaimana strategi untuk kita bisa menjalani masa-masa padang gurun yang sulit ini? Saudara, di tengah-tengah padang gurun maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tapi Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan dan juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Saudara tahu orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, mereka punya kekayaan sebenarnya cukup banyak. Kenapa? Karena ingat kisahnya pada waktu mereka sebelum keluar dari Mesir, maka orang Mesir sempat punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka, yang murah hati, sehingga banyak orang Mesir memberikan berkat kepada orang Israel. Tetapi pada waktu mereka masuk padang gurun, apa yang mereka miliki seolah-olah gak ada gunanya. Kenapa? Karena di padang gurun yang dibutuhkan mereka air, kemudian makanan, saudara, setiap harinya. Itu yang dibutuhkan mereka. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan, sehingga apa yang terjadi, mereka diberikan hujan roti. Setiap hari ada roti yang diberikan kepada bangsa Israel. Seperti apa Pak? Seperti mana? Seperti awan yang turun gitu ya, embun yang turun. Kemudian warnanya putih dan bisa dinikmati, dan kita menyebutnya sebagai mana. Apa pesan kedua Pak? Strategi kedua. Di tengah-tengah situasi padang gurun ini bagaimana kita bisa menjalani adalah belajarlah untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah taruh atau Tuhan sudah beri dalam hidup kita, sudah. Saya percaya orang Israel pada waktu itu mereka bingung mau makan apa, tapi Tuhan kasih pada waktu itu. Apa yang Tuhan kasih? Mana, saudara? Dan mereka harus mencukupkan diri mereka dengan hidup dengan makan mana. Mereka gak bisa minta yang lain. Mereka gak bisa berkata begini, waduh kapan kita pesta daging-daging yang banyak. Gak bisa, saudara. Mereka harusnya mengucap syukur dan mencukupkan diri mereka dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini mungkin kita merasa, Pak, ini masa-masa yang sulit ya. Ada beberapa orang yang berkata juga secara finansial, mungkin kehidupan mereka menjadi sulit secara finansial, secara usaha juga menjadi macet dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang struggle dengan hal seperti itu, tetapi ini waktunya untuk kita belajar Bapak Ibu. Untuk belajar apa sih? Belajar mencukupkan diri kita. Belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang ada, dan belajar untuk memanage apa yang ada dengan baik. Seringkali dalam kelebihan orang tidak bisa memanage segala sesuatu. Tetapi justru dalam masa yang berkecukupan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar memanage lebih baik lagi. Segala berkat Tuhan, segala anugerah Tuhan, segala apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jadi fokuslah kepada apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, saudara. Saya percaya Tuhan memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan kalau Anda diberikan sesuatu oleh Tuhan, manage-lah dengan baik, aturlah dengan baik, karena saya percaya apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kalau di-manage dengan baik, maka itu akan menjadi kecukupan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat. Pada waktu mereka
di tanah Mesir, maka bangsa Israel adalah bangsa yang menetap. Menetap artinya mereka punya tempat tinggal, tidak berubah saudara. Di situ mereka habis bekerja sebagai buruh, mereka kembali ke rumahnya dan begitu seterusnya siklus hidup mereka. Tetapi pada waktu mereka sudah masuk padang gurun, maka keadaan berubah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi seperti itu. Tiang awan, tiang api itu bergerak saudara. Pada waktu Tuhan bergerak, tiang api itu bergerak, maka orang Israel harus membongkar kemah mereka dan kemudian berjalan mengikuti Tuhan. Demikian pula sebaliknya, waktu tiang awan, tiang api berhenti, maka orang Israel harus berhenti membuka tendanya dan mereka menetap sementara di sana sampai Tuhan berjalan kembali. Jadi mereka dari bangsa yang menetap, mereka berubah menjadi bangsa yang nomaden, bangsa yang bergerak terus, ya. Tanpa tahu jadwalnya juga bergeraknya, tergantung Tuhan yang bergerak. Cara kerja mereka juga berubah saudara. Ya, dulu mereka bekerja sebagai seorang buruh, betul nggak? Ya, mereka bekerja sebagai budak bahkan, bukan sekedar buruh tapi budak. Ya, dan mereka mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan tanggung jawab di sebuah tempat, di sebuah area tertentu. Dan mereka menjalani itu dengan siklus yang seterusnya, ya continue, yang tidak berubah. Tapi sekarang mereka berubah. Kenapa? Karena kerjaan mereka berubah menjadi orang yang membongkar tenda, memasang lagi tenda, orang yang berjalan, orang yang melakukan ini itu, saudara, yang berbeda sekali dengan pada waktu mereka menjadi seorang budak. Jadi yang ketiga saudara, untuk bisa terus berjalan di padang gurun, belajarlah untuk berubah. Katakan amin saudara. Ini yang ketiga. Bagaimana Pak strateginya supaya kita bisa terus berjalan di padang gurun? Belajarlah untuk berubah. Jangan menentang sebuah perubahan kalau perubahan itu memang sudah terjadi. Jangan juga terlalu berandai-andai perubahannya hanya sementara, nanti kembali lagi, belum tentu juga saudara. Tapi belajarlah untuk bisa adaptif, beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Hari-hari ini kalau kita mau hidup dengan tanda kutip saudara ya, new normal, sesuatu yang normal tapi yang new, maka mau tidak mau kita mesti berubah. Termasuk hari ini saudara, kalau kita beribadah, ini salah satu bentuk perubahan. Kita mesti belajar berubah. Kita mesti menerima bahwa ibadah harus jalan secara online. Kita mesti menerima waktu Anda mungkin tergabung di Cool gitu ya, Anda mesti lakukan itu dengan online, tidak bisa bertemu muka dengan muka secara fisik lagi hari-hari ini. Dan itu yang harus kita lakukan memang. Dan kita harus menyesuaikan diri kita dan berkata, ya memang inilah suasana dan keadaan dan situasi yang sekarang, dan saya juga harus mengikuti perubahan itu. Saudara, untuk berubah memang tidak mudah. Ada banyak hal yang menjadikan kita kehilangan kenyamanan dalam perubahan. Ya jelas, karena perubahan pasti membuat orang tidak nyaman saudara. Tapi kita nggak mau mesti berubah. Kenapa? Karena kalau zaman sudah berubah, situasi sedang berubah, yang bertahan itu siapa sih Pak? Yang bertahan adalah orang yang juga ada dalam perubahan itu. Kalau kegerakan sedang berubah, maka orang yang berubah itu juga akan ikut dalam kegerakan itu. Tapi kalau orang berkata begini, Pak saya nggak mau berubah, saya mau begini saja, sedang terjadi perubahan besar, ada gelombang sedang berubah besar, maka yang terjadi orang itu tidak akan ada bersama-sama perubahan itu. Oleh sebab itu saudara, jadilah pribadi-pribadi yang siap untuk berubah hari-hari ini. Karena waktu kita mengizinkan diri kita juga ikut dalam perubahan itu, maka kita akan terus bisa bertahan dan berjalan dalam masa padang gurun itu. Katakan amin. Anda bayangkan ya, orang Israel kalau dia nggak tahan gitu kan, dia berkata aku nggak mau berubah, aku mau seperti dulu, punya rumah menetap saja, nggak mau pindah-pindah, maka dia akan ketinggalan di padang gurun saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan jalan terus. Kalau mereka berkata aku nggak mau makan mana, aku pengennya makan seperti makanan di tanah Mesir dulu yang enak-enak, maka mereka tidak akan bisa makan kalau mereka hanya mencari makanannya seperti orang Mesir waktu zaman mereka tinggal di Mesir dulu. Nggak ada sudah di padang gurun. Yang ada apa Pak? Yang ada mana? Dan mereka harus ikuti untuk tetap bisa hidup, untuk tetap bisa berjalan, untuk tetap bisa melewati padang gurun itu. Saudara, ini yang ketiga.
Ada satu ayat yang saya akan bacakan buat kita. Daniel pasal 2 ayat 21. Dikatakan demikian saudara. Daniel 2 ayat 21. Ia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara. Kalau Anda lihat ayat itu jelas sekali dikatakan dia atau Tuhan mengubah saat dan waktu. Kata saat dan waktu di sana adalah bicara tentang yang namanya time dan juga season. Season itu apa sih Pak? Musim. Jadi Tuhan juga mengubah musim. Kalau sekarang musim ini sedang berubah saudara. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang ikut berubah. Janganlah jadi pribadi yang tidak mau berubah hari-hari ini. Cara kita berbisnis mungkin harus berubah. Cara kita bekerja juga mungkin harus berubah. Cara kita melayani mungkin juga harus berubah. Cara kita hidup sehari-hari juga mungkin berubah. Dan kita harus hidupi itu. Kenapa? Karena padang gurun adalah sebuah rute perjalanan yang kita harus lewati menuju sebuah level yang lebih baik lagi di depan sana. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan pernah lelah hari-hari ini. Walaupun kita tahu padang gurun melelahkan. Jangan pernah menyerah hari-hari ini. Walaupun kita tahu padang gurun itu begitu sulit kita lewati. Tetapi percayalah, sepanjang perjalanan padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel pada waktu itu. Berarti Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita semua. Saya berdoa saudara, kiranya pesan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah masa-masa padang gurun ini, teruslah berjalan. Jangan pernah menyerah. Dan maju terus melihat, engkau sedang ada dalam sebuah masa di mana Tuhan mengubah dari satu level kepada level yang baru. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh masuk dalam hidup kami Tuhan. Kami dipersiapkan untuk berjalan di masa-masa sulit kami. Di masa-masa padang gurun ini untuk kami tetap berjalan, kami mengerti strategi apa yang mesti kami lakukan. Kami tidak boleh menjauh dari Tuhan hari-hari ini. Kami juga harus belajar memanage apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Kami harus belajar untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Dan kami juga harus menjadi pribadi yang siap berubah di tengah-tengah perubahan ini. Kami bukan orang yang menolak perubahan, tetapi kami ada bersama-sama karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang tahu bagaimana mengubah saat dan waktu atau musim dan waktu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami semua bisa melewati semua musim ini sampai kami mencapai sebuah level yang baru dalam hidup kami. Berkati mereka yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami sesuatu yang deadlock, Tuhan membuka jalan. Bahkan bagi mereka yang memulai sesuatu yang baru, Tuhan juga menyatakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita akan terima doa berkat, persiapan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu, di akhir daripada ibadah ini, mari kita akan tutup dalam doa berkat. Mari angkat tangan kita dan buka hati kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa tercurah dalam hidupmu, cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu manis senantiasa ada dalam hatimu, dan juga pengurapan kuasa Roh Kudus memenuhimu, menyertaimu dan mengurapimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang percaya sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.